Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah meluangkan waktu untuk berwawancara pada hari ini. Sebelumnya mohon untuk Bapak perkenalkan diri Pak. Terima kasih kepada Ustazah Yuli yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk bicara. Pada kesempatan ini saya memperkenalkan diri Tarmizi MPD, Kepala SMP Negeri 13 Kota Bengkulu yang dipercaya sebagai kepala sekolah sejak tahun 2020. Alhamdulillah sudah hampir 3 tahun operasi. Begini Pak, saya ingin berbagi atau mewawancari Bapak tentang bagaimana pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin. Saat bertugas sebagai kepala sekolah Pak, tentunya Bapak banyak mengalami atau sering mengalami permasalahan. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Oh ya, dari pengalaman kita bekerja pada institusi pendidikan, kita sering dihadapkan pada rujukan moral dan dilema etika. Pada kondisi rujukan moral, kita pasti dapat berpegang pada aturan dan norma yang berlaku. Karena pada rujukan moral, pilihan yang ada adalah salah dan benar. Akan tetapi, berbeda dengan halnya dengan dihadapkan pada situasi dilema etika. Kita telah mengetahui bahwa dilema etika adalah hal berat yang harus dihadapi dari waktu ke waktu. Ketika kita menghadapi situasi dilema etika, yaitu situasi yang bertentangan seperti cinta dan kasih, kemudian kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi dan tanggung jawab, serta penghargaan. Pak, selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, yaitu yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Sebenarnya dilema etika ini seringkali membuat kita sulit mengambil keputusan. Namun keputusan itu kita ambil seringkali hanya berdasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama, melakukan demi kebaikan orang banyak, atau yang kita kenal dengan berpikir berbasis dan hasil akhir, and best thinking. Kemudian yang kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai pada prinsip dalam diri atau yang sering kita sebut dengan berpikir berbasis peraturan. Kemudian Pak, pada saat menyelesaikan permasalahan, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Prosedur yang kita laksanakan selama ini, yang pertama, kita mengenali bahwa adanya nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi dengan cara mengidentifikasi dan menyaring masalah yang berhubungan dengan etika, sopan santun dan norma sosial. Kemudian tentukan siapa saja pihak yang terlibat dalam situasi tersebut. Selanjutnya Pak, pada saat pengambilan keputusan lagi, hal-hal apa saja Pak yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh ya, ada sebenarnya beberapa tantangan yang kita hadapi. Yang pertama, tantangan secara internal, yaitu dalam pembuatan keputusan, adanya perbedaan pendapat. Kemudian ada juga tantangan secara eksternal, adanya perbedaan pendapat kepala sekolah dengan masyarakat. Kemudian Pak, pada saat penyelesaian masalah di sekolah, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa Pak yang Bapak jalankan? Sebenarnya itu tergantung dari kasus yang ada. Kalau kasusnya ringan, bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat, kita selesaikan dalam waktu itu saja bisa. Tapi kalau kasusnya sudah terlalu berat, mungkin perlu membutuhkan rapat-rapat semacam itu, perlu waktu untuk menyelesaikan. Sehingga bentuk penyelesaian ada melalui kesepakatan, ada pembinaan, coaching. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, sebenarnya banyak faktor, banyak orang yang terlibat dalam itu sekolah kita ini. Ya, diantaranya faktor-faktor yang mempermudah pengambilan keputusan, informasi tentang kasus itu sangat membantu tentang permasalahan yang kita hadapi. Kemudian kalau orang yang ditanya ada mulai dari orang seperti wali kelas yang bisa dimanfaatkan, kemudian ada guru BK juga bisa. Kemudian kepribadian yang baik dari seluruh warga sekolah yang ingin menyelesaikan kasus ini. Terus ada kesiapan sarana dan prasarana itu juga akan. Baiklah Bapak, ini sudah hampir ke penghujung Pak ya. Oh, iya. Mungkin pertanyaan selanjutnya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika Pak?
Jadi pengambilan keputusan dilema etika itu sebenarnya yang pertama saya menyadari bahwa pengambilan keputusan merupakan hasil kolaborasi. Kemudian saya memahami cara pengambilan keputusan yang berpihak pada murid. Berikutnya saya menghargai berbagai keputusan dan pendapat dari guru atau murid. Saya juga dapat melihat potensi dari guru dan murid. Kemudian yang terakhir, saya dapat memonitoring kegiatan sekolah lebih efektif dan dalam cara pengambilan keputusan ini. Terima kasih Bapak atas waktunya yang telah bisa berbagi kepada saya tentang pengambilan keputusan ya Pak, saya mengandung nilai-nilai kebajikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita dan terutama bagi saya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu yang telah meluangkan waktu untuk saya pada hari ini untuk berwawancara dengan Ibu. Ya. Begini Bu, saya ingin bertanya tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya. Saat bertugas sebagai kepala sekolah, Ibu mungkin pernah sering mengalami permasalahan. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih. Tadi dikatakan bahwa memang di dalam kita bertugas itu ada kasus-kasus, tentunya memang ada. Di sini tadi dikatakan ada kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral. Nah, di sini kita lihat dulu apa itu dilema etika. Dilema etika ini adalah dua pilihan yang sulit, di mana dua-duanya itu sama-sama benar. Bu, selama ini kan bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, terima kasih. Di sini kasus-kasus yang menilai keputusan yang mengandung nilai-nilai kebaikan dan yang ada juga yang dia sama-sama benar. Di sini saya proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dengan kompetensi kesadaran diri, sudah itu dengan pengelolaan diri, sudah itu dengan kesadaran sosial, dan juga keterampilan berhubungan dengan sosial. Kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan Bu? Ya, langkah-langkah apa prosedur yang saya ambil selama ini, yang saya lakukan. Yang pertama sekali yaitu kita mengidentifikasi keputusan yang perlu diambil. Sudah itu saya mengumpulkan informasi yang relevan dengan kasus. Yang ketiga, mencari solusi alternatif, mempertimbangkan bukti-bukti. Udah itu pilih dari sejumlah dari alternatif tadi yang terkumpul tadi, baru ambil tindakan. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Oh ya, ini dilema etika ya. Ya. Jadi yang berkaitan dengan dilema etika, hal-hal yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan. Yang pertama kali saya akan kumpulkan informasi dan memahami permasalahannya. Ya. Setelah itu saya akan membatasi opsi kemungkinan. Ya. Yang ketiga, Ibu akan tanyakan kepada orang lain tentang yang berpengalaman tentang kasus ini. Bu, dalam penyelesaian masalah di sekolah Bu ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Jadi di dalam mengambil keputusan yang berkait dengan kasus dilema etika, di sini saya ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah pengambilan keputusan. Yang pertama, informasi yang diketahui perihal permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, adanya kerjasama antar warga sekolah. Nah, antar warga sekolah ini yaitu di sini ada wali kelas, ada guru BK, ada para wakil. Nah, itu kita libatkan semua. Nah, ini warga sekolah itu termasuk dalam warga sekolah. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika Bu?
Ya, terima kasih. Jadi ada pembelajaran yang dapat kita petik, yang dapat saya petik di dalam mengambil keputusan. Di sini keputusan tentang dilema etika. Yang pertama, saya menyadari bahwa pengambilan keputusan itu merupakan hasil kolaborasi. Yang kedua, saya memahami cara pengambilan keputusan yang berpihak pada diri. Dan demikian saja Bu wawancara kita hari ini. Sekali lagi mohon maaf Bu jika saya mengganggu waktu Ibu. Ya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.